Rasulillah Sayyidina wa Nabiyyina wa Maulana Muhammad Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Ibtidarul amar kepada beliau guru kita bersama Ustaz Khomaruddin untuk menyampaikan kalimat-kalimatain. Dalam kesempatan hari ini ingin menyampaikan saja, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang dikatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, "Lau ya'lamun nas ma fi Ramadan minal yumni wal barakah la tamannau ayyakuna haulan kamilan." Bulan Ramadan yang akan insya Allah mudah-mudahan kita beri panjang umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalamnya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu Rasulullah mengatakan, seandainya di bulan suci seandainya para manusia itu mengetahui apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, yaitu daripada anugerah dan barokah yang Allah limpahkan di bulan suci Ramadan untuk orang-orang yang mau beribadah, bertaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalamnya, maka semua manusia yang tahu itu akan berharap bahwasanya dalam satu tahun penuh itu bulan Ramadan seluruhnya. Nah, kalau memang betul-betul tahu, itu akan berharap bulan Ramadan sepenuhnya dalam satu tahun. Nah, dalam bulan Ramadan itu nanti kita akan melaksanakan puasa. Puasa. Nah, Rasulullah juga mengatakan as-shaumu junnah. Puasa itu adalah tameng. Nah, tameng seberapa sih tameng itu? Tameng untuk kita seberapa? Malam yahrikha. Selama orang yang puasa itu tidak kemudian merusak tameng tersebut. Nah, kata Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri, tameng itu bisa rusak dengan apa? Dengan maksiat-maksiat yang dilakukan di dalamnya. Puasa ketika dia itu melakukan maksiat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala enggak peduli sama rasa lapar, sama rasa hausnya, enggak peduli, enggak dikasih pahala, enggak dikasih apa-apa. Wes dia musro puasanya. Seperti halnya kalau kita puasa, ya jangan kemudian kita riba, jangan kemudian kita namimah, jangan kemudian kita kibir, bohong, jangan kemudian an-nazar bi syahwat. Jangan kemudian kita yang namanya puasa ya kita melawan hawa nafsu, melawan hawa nafsu untuk makan dan minum, nafsu syahwat ditahan semua, ditahan semua itu. Nah, kemudian yang penting juga untuk kita semua jangan sampai masuk ke dalam kategori yang dikatakan dalam sabda Rasulullah, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak daripada orang yang puasa yang dari puasanya dia tidak mendapatkan faedah apapun kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Pahala tidak dapat sama sekali. Kenapa? Karena batal dengan apa yang dia lakukan. Nah, makanya dalam puasa Ramadan itu dijaga betul-betul, hati kita dijaga, jawarih kita, anggota badan kita semuanya dijaga, jangan sampai maksiat. Nah, kemudian ini satu kisah aja. Ada seorang yang dia itu, ini kisah nyata. Ada seseorang yang dia itu ketika hidupnya itu sholat itu jarang-jarang. Nah, sholat itu jarang artinya banyak bolongnya. Tapi setiap masuk bulan Ramadan, dia itu kayak kita kalau mau masuk bulan Syawal. Kalau mau menghadapi hari raya, wah pulaan, shopping, kita belanja baju yang baru, yang bagus, mahal aja tidak masalah. Tarawih tinggal di belonjo, banyak yang seperti itu ya. Akhir-akhir itu, wah ini wayang diskon gede-gede kan ini, wes tarawih tinggal. Tadarus tinggal, penting untuk kelabiannya. Nah, ini ada kita kebalik kalau kayak gitu itu. Kok seakan-akan orang yang senang sama keluar sama berpisah dengan bulan Ramadan. Harusnya kita itu senang
ketika kita akan masuk bulan Ramadan senang, bulan Ramadan shopping, belanja. Untuk apa? Baju yang bagus-bagus, alat-alat sholat yang bagus. Dari mulai baju, sarung, kemudian kopiah, kemudian sorban, minyak wangi, kemudian sajadah, kemudian Al-Quran. Beli yang sekalian yang mahal-mahal tidak apa-apa. Untuk apa? Menghormati bulan Ramadan. Ada satu kisah orang tadi yang jarang sholat tadi, tapi kalau mau masuk bulan Ramadan selalu dia betul-betul mempersiapkan baju yang paling bagus yang dia miliki, sarung yang paling bagus yang dia miliki, alat-alat sholat yang paling bagus, sajadah. Kemudian masuk bulan Ramadan, dia qadai itu sholat-sholat yang pernah dia tinggalkan. Qadai sama dia. Setiap bulan Ramadan seperti itu. Ketika ditanya sama orang kenapa? Oh, hadza syahr. Ini adalah syahrul barakah, syahrul sa'adah, syahrul maghfirah. Ini bulan ini adalah bulannya barokah, bulannya ampunan Allah. Ini bulannya bahagia, bulannya Allah Subhanahu wa taala menebarkan rahmatnya kepada umatnya. Nah, aku berharap dengan bulan Ramadan ini Allah akan memuliakan aku, Allah akan mengampuni dosaku. Nah, subhanallah ketika dia meninggal dunia, ada alim fi baladi, ada orang alim di daerahnya dia itu dalam tidurnya mimpi ketemu orang ini, dalam keadaan dia itu memakai pakaian surga yang mewah, pakaian kehormatan, ada mahkota di atas kepalanya dia, semuanya terbuat dari cahaya. Ketika ditanya, loh kok kamu bisa ada di derajat seperti ini? Katanya dia menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan aku sebagaimana sebab Allah memuliakan aku sebab aku memuliakan bulan Ramadan. Maka dari itu, ayo kita muliakan bulan Ramadan. Salah satunya yang mau masuk nih persiapkan betul baju-baju kita yang bagus. Jangan kelowor bulan Ramadan. Jangan kelowor bulan Ramadan. Harus yang bagus sekalian. Bukan untuk riaan, bukan untuk sombong-sombongan, bukan, tapi untuk menghormati bulan Ramadan. Satu lagi itu orang Islam, orang Islam dimuliakan oleh Allah. Ada orang Majusi, seorang ayah dan seorang anak ini dua-duanya Majusi. Satu ketika anaknya ini makan, minum di hadapan orang-orang Islam di tengah bulan Ramadan ketika orang-orang Islam puasa. Ayahnya ini kemudian melihat anaknya melakukan itu, diparani, dipukul, ditempelin sambil diomongin, kenapa kamu tidak bisa menghormati orang-orang Islam yang sedang menahan rasa lapar dan haus, orang-orang Islam yang puasa. Ini adalah bulannya mereka puasa, hormati mereka. Jangan kamu makan di hadapan mereka, jangan kamu minum di hadapan mereka, kasihan mereka. Subhanallah, ketika meninggal dunia, orang soleh mimpi ketemu orang Majusi ini di surga. Orang Majusi ini di surga. Kemudian si orang soleh ini nanya, loh, anaknya Majusi kan, bukankah kamu ini adalah seorang Majusi? Bukankah kamu itu seorang penyembah api? Subhanallah, sambil tersenyum dia menjawab, dulunya memang aku Majusi, tapi ketika hadarat wafati, ketika aku dalam keadaan sekarang, ketika aku akan meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan aku, Allah memberikan kemuliaan kepadaku untuk aku mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan aku meninggal dalam keadaan aku Islam. Itu semua karena aku memuliakan bulan sucinya orang Islam saat aku sedang dalam keadaan Majusi dulu. Loh, orang Majusi menghormati Ramadan, dikasih rahmatan segitu besar, dia dikasih izin oleh Allah untuk meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, apalagi kita menghormati bulan Ramadan, insya Allah kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan muliakan kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan bisa membawa manfaat kepada kita semua, dan ini majelis ini tawakufan, tapi tawakufan sementara, tapi penutupan sementara. Insya Allah nanti setelah berada Syawal segera dimulai lagi, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi majelis yang istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Rabbi banfa'na bi barakatihim wa tina husna bi hurmatihim wa misna bi tariqatihim wa ma'afatihim min al-fitani. Hadza min al-'afwi minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.